Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Sanian dengan NIM 19110241374 dari kelompok 5. Total Quality Control adalah sistem manajemen yang dinamis yang mengikut sertakan seluruh anggota organisasi dengan penerapan konsep dan teknik pengendalian kualitas untuk tercapainya kepuasan pelanggan dan mengerjakannya. Next. Mentalitas dasar total quality control. A. Kerjasama dan partisipasi. Agar karyawan mengetahui cara-cara dalam membangun sikap mental dasar di lingkungan pekerjaan masing-masing. Tujuannya itu berorientasi kepada tanggung jawab kelompok. Kedua, bersedia membuat lebih berpartisipasi dalam bidang yang berhubungan. Yang ketiga, menciptakan kesadaran kelompok. Yang keempat, dapat saling menghargai antara golongan tingkatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Irma. Ya, di sini saya atas nama Irmawati. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu B. Berorientasi kepada mutu. Yang dimaksud dengan mutu kualitas adalah disesuaikan dengan permintaan. Sistemnya adalah pencegahan sejak awal dikerjakan dengan benar. Standarnya adalah harus tidak ada kesalahan. Ukurannya adalah biaya untuk mencapai kualitas. Di sini ada prinsip-prinsip ya. Pertama, kualitas, yaitu berorientasi pada pemakaian bukan pada standar. Mencakup kualitas dari semua jenis pekerjaan. Yang ketiga, merupakan tanggung jawab setiap orang sehingga sejak awal harus dilaksanakan dengan benar. Di sini pengertian kualitas mencangkup yaitu produk, orang aktivitas, biaya pengiriman, keselamatan, dan moral. Setelah itu dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Yudipa. Di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen Total Quality Control. Sistem manajemen Total Quality Control meliputi apa yang dimaksud dengan sistem manajemen kebijakan manajemen. Proses kerja gugus Total Quality Control. Tujuan gugus kerja Total Quality Control dan program Total Quality Management. Yang dimaksud sistem manajemen. 1. Untuk mengetahui pengetahuan atau konsep standar dan sistem manajemen seutuhnya. 2. Dapat memilih cara penerapan yang paling tepat dan efektif. 3. Sistem manajemen memilih 3 tingkat aktivitas sesuai dengan struktur piramida organisasi dan setiap jenjang memiliki tugas membantu penerapan total quality control sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kebijakan manajemen. Dukungan dan manajer puncak dalam menetapkan kebijaksanaan dan memberi pengarahan. Dukungan dari manajer menengah untuk berperan serta dalam total quality control. Pengawasan melekat harus diterapkan oleh setiap atasan atau subunit atau kelompok kerja dengan cara yang benar agar kesalahan dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 proses kerja tugas TQC. Pengajuan masalah, analisis masalah, mencari pemecahan masalah, presentasi pada pihak manajer, serta manajer akan meninjau
menelusuri atau meminta tindakan lanjutan dari presentasi yang dimaksud. 4. Pelaksanaan program TQC. Dalam pelaksanaan program TQC terdapat 2 hal yang harus diperhatikan agar TQC dapat sukses, yaitu dari sisi karyawan dan manajer. 1. Dari sisi karyawan, menciptakan suasana yang cocok, saling memberi informasi dan berkomunikasi, dijadikan program suka rela memberi pengarahan dan latihan, bersikap terbuka dan rela memberi dan positif, menyediakan waktu, sarana, fasilitas, dan dana. 2. Dari sisi manajer, mengajukan dan menjelaskan program TQC kepada pucuk pimpinan, menjelaskan tujuan dan hasil yang akan dicapai, mendapat dukungan dari pucuk pimpinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Di sini saya atas nama Nur Fadila ingin menjelaskan tentang teori Kaizen. Kaizen merupakan suatu filosofi dari Jepang yang memfokuskan diri pada pengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus atau berkesinambungan dalam perusahaan bisnis. Kaizen melibatkan permodal, karyawan, dan manajer semua lini dalam perusahaan untuk pengembangan perusahaan ke arah yang lebih baik. Kaizen diperkenalkan oleh Edward W. Deming, guru manajemen mutu dari Amerika yang mengunjungi negara itu untuk memperbaiki keadaan di Jepang. Sejak saat itu, setelah terbukti efektif di Jepang, prinsip Kaizen menyebar ke seluruh dunia. Dan selain untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi bisnis, Kaizen juga diterapkan di tempat-tempat lain. Berikutnya akan dilanjutkan oleh El Goina. Kaizen perkenalkan, nama saya El Goina Nadifa Putri, akan melanjutkan slide berikutnya. Kaizen merupakan aktivitas harian yang pada prinsipnya memiliki dasar sebagai berikut. 1. Berorientasi pada proses dan hasil. 2. Berpikir secara sistematis pada seluruh proses. 3. Tidak menyalahkan, tetapi harus belajar dari kesalahan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adam. Baik, saya atas nama Adam Setiawan akan menjelaskan tentang teori Kanban. Teori Kanban adalah sebuah konsep yang bisa digunakan untuk memperoleh sebuah sistem produksi yang lean dan JIT, just in time. Cara kerja dari Kanban ini adalah memberikan sinyal kepada sistem untuk melakukan tindakan. Sinyal yang diberikan tersebut adalah informasi mengenai jenis item, waktu penggunaannya, dan seberapa banyak yang akan diproses. Selain itu, Kanban juga berfungsi untuk menunjukkan permasalahan, karena apabila jumlah Kanban yang beredar kurang, maka pasti ada permasalahan yang terjadi. Dengan kata lain, Kanban juga dapat membantu terjadinya Kaizen. Mungkin itu saja dari presentasi materi Total Quality Control. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.